Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak Spensapura. Untuk pagi ini kita akan mempelajari yang namanya sudut pusat dan sudut keliling lingkaran ya. Sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Nah, yang namanya sudut pusat dan sudut keliling mungkin masih asing bagi kita. Kenapa? Ya, termasuk ini adalah materi yang baru ya. Nah, sekarang kita akan membahas sudut pusat dan sudut keliling. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sudut pusat. Nah, sudut pusat itu adalah suatu sudut yang terkecil ya, yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua titik yang terletak pada busur lingkaran. Oke. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini. Sudut pusat adalah sudut yang terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran. Nah, ini kan namanya pusat lingkaran nih. Nih, titik ini kan namanya pusat. Lalu kita akan menarik sebuah jari-jari, kan ya. Ini kita tarik sebuah jari-jari, misalkan begitu ya. Nah, antara dua buah jari-jari ini terbentuklah suatu sudut. Nah, sudut ini bisa dibilang terletak di pusat lingkaran, maka dari itu dia dinamakan dengan sudut pusat. Oke, nah itulah yang disebut sudut pusat. Begitu juga gambar yang kedua ini. Ini ada titik pusat. Kita buat sebuah jari-jari. Ini kita buat jari-jari. Antara dua buah jari-jari terbentuklah suatu sudut. Ya. Sudut apa? Nah, perhatikan, sudut ini kan ada di pusat lingkaran sama seperti tadi. Maka dia disebut dengan sudut pusat. Ya, gampang-gampang saja pengertiannya. Oke. Misalkan Bapak buat gambar nih seperti itu misalkan. Nah, begitu. Ini jari-jari. Maka terbentuklah sudut. Ya, maka disebut dengan sudut pusat. Kenapa disebut sudut pusat? Karena berada di pusat lingkaran. Begitu nggih. Ini juga sudut pusat. Kenapa disebut sudut pusat? Karena berada di wilayah pusat lingkaran. Nah, gampang saja untuk mengertikannya. Nah, sekarang kita masuk ke sudut keliling. Nah, sudut keliling itu adalah sudut yang dibentuk oleh tiga titik. Yang terletak pada busur lingkaran. Nah, mana yang namanya busur? Kemarin kan seperti ini namanya busur. Ya. Ini seret. Nah, ini namanya busur. Ini namanya tali busur. Ini kita sebut dengan busur. Kan gitu ya. Nah, sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh tiga titik yang terletak pada busur lingkaran. Berarti ada tiga titik. Kita buat nanti. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya, tiga titik dimaksud. Ini satu, ini dua, ini tiga gitu ya. Atau kita buat dua buah tali busur. Nih, kita buat tali busur. Terus lagi narik ya. Kita buat juga tali busur. Antara dua buah tali busur yaitu A, C, B terbentuk sudut ya. Nah, garis yang paling luar ini disebut dengan keliling lingkaran kan gitu. Nah, sudut ini terbentuk di wilayah keliling lingkaran, maka dia disebut dengan sudut keliling ya. Nah, gampang-gampang saja pengertiannya. Begitu juga gambar yang kedua ini. Ya, ini pusatnya. Bapak narik tali busur. Bikin tali busur lagi satu. Terbentuklah sudut. Nah, sudut apa namanya? Nah, ini adalah sudut keliling. Kenapa kok tahu? Ya. Nah, ini disebut dengan sudut keliling karena terletak pada keliling lingkaran. Yang namanya keliling lingkaran yang ini namanya keliling lingkaran kan itu. Nah, bisa dipahami ya. Nih, Bapak gambar sebuah lingkaran misalkan. Ini titik pusatnya. Bapak mau buat
gitu. Nah, ini disebut dengan sudut keliling. Kalau begini misalkan, ini sudut apa namanya? Ini namanya sudut pusat. Kenapa disebut sudut pusat? Karena berada di pusat lingkaran. Nih, terbentuknya di pusat lingkaran. Ini kenapa disebut sudut keliling? Karena terbentuknya di wilayah keliling lingkaran. Ya, nah, bisa dipahami? Kita lanjutkan lagi, yaitu tentang hubungan besar sudut pusat dan sudut keliling. Nah, besar sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki hubungan. Ya, jadi jika suatu besar sudut pusat diketahui, maka sudut keliling yang menghadap busur yang sama juga pasti diketahui. Oke. Nah, hubungannya antara sudut pusat dan sudut keliling dapat dinyatakan seperti berikut. Ya, perhatikan gambarnya. Nah, itu. Ini sudut apa namanya? Nah, ini kan ada apa namanya? Tali busur bertemu di wilayah keliling, namanya sudut keliling. Terus yang kedua ini namanya sudut pusat. Kenapa disebut sudut pusat? Karena berada di pusat lingkaran. Perhatikan, dia menghadap busur yang sama. Nih, perhatikan, ke sana dia. Ini juga ke sana. Yang ini juga ke sana. OB juga ke sana, menghadap busur AB, yaitu sama-sama menghadap busur AB, sehingga kedua pusat lingkaran kedua sudut ini memiliki hubungan, ya, memiliki hubungan. Apa hubungannya? Coba perhatikan. Yang pertama, besar sudut pusat itu adalah 2 kali besar sudut keliling. Ya, jika dia menghadap busur yang sama. Ya, besar sudut pusat itu adalah 2 kalinya dari sudut ini. Ya, jika dia sama-sama menghadap busur. Perhatikan, ini si C menghadap busur AB, ya, ini juga menghadap busur AB. Yang ini dan yang ini juga menghadap busur AB, maka dia disebut dengan ini. Besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling, ya, jika dia menghadap busur yang sama. Nih, jika di sini misalkan 20 derajat, di sini pasti 2 kalinya, karena kan lebih gedean ya gini ya. Apa namanya? Bukaannya itu lebih lebar, maka di sini lebih besar pasti sudutnya. Jika di sini 20, maka di sini pasti 40 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu contohnya. Jika misalkan di sini 15 derajat gitu, misalnya di sini sudah pasti 30 derajat dan seterusnya. Oke. Nah, lanjut. Ya, nih besar sudut AOB. AOB itu adalah 2 kalinya dari ACB. ACB. Ini maksudnya. Nah, ini masih sama ini. Besar sudut keliling itu adalah setengah dari besar sudut pusat. Ya, jika dia menghadap busur yang sama. Misalkan di sini 40, di sini pasti setengahnya, yaitu 20 gitu. Ini kecilan selalu sudut kelilingnya itu lebih kecil. Oke. Jika di sini 30 derajat, maka di sini 15 derajat. Jika di sini 100 derajat, maka di sini pasti 50 derajat dan seterusnya. Oke. Nah, ini sudut ACB. ACB berarti yang di tengah-tengah ini sudutnya si C. Nih,
yaitu setengahnya dari AOB. Oke. Nah, ini apa ini lagi? Nah, besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu adalah sama. Ya. Nah, jika ada misalkan sudut keliling menghadap misalkan ada dua buah sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya pasti sama. Ya, Bapak contohkan begini. Nih, Bapak punya sudut di C yaitu A, C, B menghadap busur AB. Ya. Menghadap busur AB. Misalkan di sini 10 derajat gitu misalkan. Terus Bapak menggambar sudut yang lain lagi. AYB misalkan, AYB. AYB ya juga menghadap busur AB, sama-sama menghadap busur AB. Maka besar sudut di C sama dengan di Y. Jika di sini 10, maka di sini pasti 10. Oke. Lihat kakinya sama-sama menghadap ke sana. Ini juga sama. Ya. Lagi Bapak buat A X B, berarti sudutnya di X. Sama-sama menghadap busur AB, maka besar sudut di X sudah pasti juga ikut 10 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Kalau di sini 10, di sini 10, di sini pasti 10. Kenapa? Karena dia menghadap busur yang sama. Ya. Nah, itu. Oke. Terus jumlah dari sudut keliling yang saling berhadapan itu adalah 180 derajat. Perhatikan gambar. Nah, itu. Sudut Q dan sudut S itu saling berhadapan namanya, ya. Saling tatap-tatapan ya. Sedangkan sudut P itu berhadapan dengan sudut R. Nih Bapak dobelin nih, double. Oke. Sehingga sudut Q dan S yang saling berhadapan ya, pasti jumlahnya itu adalah 180. Oke. Sedangkan sudut di P ya berhadapan dengan si R. Ya. Nah, jumlahnya jika jumlahkan sudut di P dan di R itu sudah pasti 180 derajat. Ya. Nih. P dengan R. Jika dijumlahkan sudut P dan R itu adalah sudut ya. Pasti 180 derajat. Jika misalkan di P 80 derajat, di R siapa yang tahu? Ayo. Nah, di R pasti biar mau 180 pasti dia 100 derajat ya. Jika dijumlahkan harus dapatnya 180 derajat ya. Dan seterusnya. Nih Bapak kasih contoh. Jika besar sudut OBC nih ya, perhatikan, ini harus kalian lebih lihai melihat gambar. Maka besar sudut AOC siapa tahu? Ayo. Nah, besar sudut OBC dengan AB. Terus OBC dengan AOC ya. Kan sama-sama menghadap busur AC kan? Ini menghadap ke sana. Nah, itu. Ini juga ke sana, ini juga ke sana. Kan berarti menghadap busur yang sama. Jadi yang kena itu adalah sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama, maka si sudut keliling lebih kecil dari sudut
pusat, kan gitu, atau sudut pusat 2 kalinya sudut keliling, kan gitu. Maka sudut di AOC sudah pasti 65 derajat ditambah dengan 65 derajat sama dengan 130 derajat. Ya, 2 kalinya, ingat 2 kali. Ya, nah bisa dipahami itu. Nah, itu yang bisa Pak sampaikan untuk pagi ini. Silakan dipelajari dan salam sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.